sangat luar biasa di Kabupaten Bandung ini, salah satu dinas perhubungan yang konsisten, sehingga Cukup konsisten ya Kabupaten Konsisten. Bandung, Pak Haji. bahkan dengan taman lalu lintas dan lain sebagainya ini terus berlanjut. Ternyata di tahun 2024 Pak Rudi ya, kemarin itu total setahun itu kita ada 97 sekolah yang datang sini. Ini bukan kita yang ofensif ke sekolah, tapi betul, kan kita ada betul. juga Pak Haji yang ke sekolah-sekolah. Iya. Namun yang datang ke Taman Pacantel ini sebanyak 97 sekolah. Oke. Itu jumlahnya ada 3.880 siswa Pak Haji. Siswa. 2000. Satu guru, satu sekolah, Iya. satu murid, ini satu keluarga. Betul. Nah, kalau tadi sampai berapa? 2.000 sekian murid. 3.800. 3.800. 3.880. 3.800 murid yang sudah ke sini, berarti murid itu kan sudah mengajarkan orang tuanya 2. Betul. Betul. Itu kalau orang tua aja, belum kakaknya, belum adiknya. Itu Betul. dia. Nah, ini sudah apa, virus ini sudah menyebar. Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan di Kabupaten Bandung, Pak Dudi, Pak ini Dudi. sudah menerapkan ini nih Pak Haji. Jadi Ya. sudah membuat modul juga, Nah. kemudian dia membuat games yang ada ular tangga dan juga darunya, betul. dan apa namanya, sarana edukasi lain termasuk miniatur rambu lalu lintas itu. Jadi ini tidak sebagai langkah tindak lanjut. Betul. Dulu kita pernah Pak Haji, guru-guru TK dan PAUD se-Kabupaten Bandung, Iya. ya kita berikan pelatihan. Alhamdulillah kami atas izin pimpinan di Kabupaten Bandung, kemudian didorong juga oleh Bunda Salut. Alhamdulillah nih Pak Rudi, Iya. tahun 2023 itu penghargaannya diberikan di Solo, kita menjadi salah satu salut terbaik nasional waktu itu. Ya, luar biasa. Tahan dulu. Tahun 2024 kita juga dinobatkan sebagai Pembina terbaik. 5 pembina salut terbaik nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sampurasun. Ampes. Alhamdulillah pada hari ini bertemu lagi dengan kami di acara Parodcasan, channel podcast di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Dan pada hari ini kita akan membahas salut sadar lalu lintas usia dini dengan para narasumber yang telah ada. Dengan Pak Haji Edi yang langsung datang dari Ciamis ataupun Tasikmalaya sebagai salah satu founder Salut Sadar Lalu Lintas Usia Dini. Dan hadir juga duduk kami bersama Bapak Erik Alam Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Transportasi di Dinas Adina Perhubungan. Presiden. Oh, Dinas Presiden. Ya, oh. Ya. Gimana Pak? Sibuk Pak? Aduh. Negara pusing. Ya, pada hari ini sengaja kami mengundang 2 orang narasumber yang qualified gitu terkait dengan pentingnya lalu lintas usia dini gitu kan. Nah, kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini di Indonesia diawali dari ketidakpatuhan akan peraturan lalu lintas dan juga rambu lalu lintas. Dan ketidakpatuhan tersebut perlu adanya edukasi yang tidak bisa instan. Nah, inilah mungkin salah satunya founder Pak Haji Edi ini menggagas pentingnya lalu lintas usia dini. Bukan begitu Pak Haji? Siap. Nah, kita obrolan pagi hari ini, dan untuk mengetahui sejauh mana salut itu bisa terlaksana di Indonesia tentunya, dan juga Pak Erik bagaimana Dinas Perhubungan menggagas Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten percontohan gitu di Indonesia. Nah, Pak Haji mungkin bisa diperjelas terlebih dahulu salut itu apa Pak Haji, dan sejauh mana Pak Haji dalam menggagas sadar lalu lintas usia dini di Indonesia gitu tentunya. Oke. Kalau salut itu kalau dari singkatannya tadi sudah disampaikan, yaitu sadar lalu lintas usia dini. Iya. Jadi kita menjadikan anak-anak ini sebagai apa ya? Sebagai dia ini usia kemasan gitu. Jadi dari awal kita harus berikan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gitu. Jadi itu awalnya kalau dari definisi atau dari arti itu sebenarnya. Kemudian kenapa ke anak-anak? Jadi kalau ini kita sedikit cerita sejarah lah gitu. Pada saat saya ditugas di Dinas Perhubungan, di Dinas LLAJ, kita sering melakukan sosialisasi. Kita punya program Sabah Sekolah. Tapi kebayang
berapa waktu yang kita butuhkan untuk bisa mendatangi semua sekolah. Betul. Belum Ya. lagi nanti sekolah ganti murid, ganti ini kita datang Ya. berulang lagi. Kemudian kita juga pernah melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru-gurunya. Dari guru SD, SMP, SMA, kemudian guru TK. Ya. Kita evaluasi ternyata kepada guru TK atau guru PAUD atau guru usia dini ini sangat efektif. Sangat efektif dan ini bisa berkelanjutan. Iya. Nah, ini kita lanjutkan secara terus-menerus. Dan alhamdulillah gerakan kami dengan gerakan dulu masih disebut penyisipan. Betul. Penyisipan materi lalu lintas itu berlanjut sehingga ini menarik baik di Politeknik Keselamatan ataupun di STTD bahkan di kementerian kami diundang beberapa kali, bahkan pada tahun 2019 itu sampai ada MOU antara Dirjen Perhubungan Darat dengan Dirjen Oh. PAUD di bawah Kementerian Pendidikan. Pendidikan, Ya, ini sampai kita diundang sampai ke sana sehingga ini dari situ itu bisa di 2019 itu bisa bukan mendunia lah ke Indonesia semakin dikenal gitu ya. Kemudian di 2020 lebih ini lagi ada pedoman dari Perdirjen sehingga di bawah dinas-dinas perhubungan bisa jelas untuk menganggarkannya dari mana itu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi pergerakan ini awalnya kita sebut pergerakan saja atau kita Betul. sebut gerakan saja Gerakan, karena ya. tidak berbentuk, tidak ada organisasi secara khusus dan kita leluasa gitu. Iya. Jadi terus bergerak. Bahkan kalau kita lihat kami beberapa kali diundang di beberapa kabupaten kota, di dinas-dinas perhubungan ataupun di BPTD, termasuk di Kabupaten Bandung saya diundang beberapa kali untuk memberikan materi kepada guru-guru dan di sini saya lihat sangat luar biasa di Kabupaten Bandung ini salah satu dinas perhubungan yang konsisten sehingga Cukup konsisten ya Kabupaten Konsisten. Bandung, Pak Ji. bahkan dengan taman lalu lintas dan lain sebagainya Ya. ini terus berlanjut apalagi dengan ada podcast ini kan Parotkesan Pak Ji namanya. Parotkesan. podcast. Ya. Parotkesan. Nah, Parotkesan, ya. itu luar biasa lah gitu ya. Ya. Saya juga suka lihat di IG-nya, lihat di itu. Ini kan supaya orang tidak hanya melihat yang itu sajalah. Kenapa Betul. tidak Betul, kita Pak Ji, ada betul. kita ada yang lain. Itu mungkin Ya. sejarah awal dari ini. Dan itu dari salut itu ya lumayan buat saya bisa jalan-jalan kemana-mana. Wah, Termasuk luar sekarang, biasa. termasuk sekarang diundang lagi ke sini. Iya. Gitu. Ya, itu suatu yang menyenangkan buat saya. Siap. Jadi silaturahmi bisa terus berjalan. Gitu mungkin. Agak mundur sedikit Iya, Pak Haji. siap. Mungkin barangkali pengen tahu juga nih backgroundnya Pak Haji Edi ini ya. Kenapa bisa sekonsen itu terhadap lalu lintas? Barangkali Oke. bercerita dulu Pak Haji. Oke, kalau saya ini kan kalau dari pendidikan dulu ada sekolah kedinasan dulu masih Iya. disebut akademi lalu lintas ya. Betul. Kita kalau saya kebetulan dari ALL Akademi Lalu Lintas itu angkatan 8, saya lulus tahun 89 tahun 90. 90 udah lulus ya. 90. Jadi sekarang Kamu saya udah sudah belum? Ah, Belum ya, belum. sekarang sudah meninggalkan dunia hitam gitu ya. Oh iya, sudah dunia Iya. putih. Mohon Saya maaf. 90 kemudian saya ditugaskan dulu di masih Departemen Perhubungan. Oh, ya. Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Kemudian di tahun 92 itu dulu ada tawaran karena persiapan otonomi daerah. Jadi ada tawaran untuk ke Provinsi Jawa Barat. Jadi ada tawaran untuk pindah ke Provinsi Jawa Barat. Bahkan kami termasuk beberapa dari Kementerian Perhubungan dulu kurang lebih ada 30 orang lebih yang diantardepkan. Iya. Jadi dari Depub ke Depdagri. Oh, Depdagri, Pak Ji? Iya, di Depdagri. Jadi saya 90 lulus, kemudian menjadi PNS Departemen Perhubungan, kemudian 92 saya dipindahkan ke Depdagri, ditugaskan di Jawa Barat, gitu, diperbantukan di Dinas LLAJ Jawa Barat. Kemudian dari Dinas LLAJ Jawa Barat tahun 94. Barang sama karena- Pak Dani Sandra nggak itu waktu beda? Kalau Pak Dadi Sandra lewat Kanwil, kalau saya dari direktorat langsung ke Dinas Pak LLAJ Iwan Iskandar, Iskandar, itu ya. di belakang saya gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, itu. Kemudian karena dulu Ciamis ini perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, Ya. sebagai pintunya Jawa Barat, saya ditugaskan ke Ciamis.
Nah, mulai dari sana saya lebih banyak di bidang lalu lintas. Dulu di seksi lalu lintas, jadi lebih banyak termasuk menangani kecelakaan lalu lintas, termasuk itu yang menggerakkan saya untuk hampir tiap hari pasti ada kecelakaan lalu lintas. Betul. Nah, ini kenapa tidak, masa kita mau diam saja? Betul. Ya, itu yang Itu yang awal ya, geraknya betul. hati itu karena karena kita berapa kali menangani juga. Kenapa tidak? Kalau kita diam saja, mungkin termasuk orang yang sia-sia lah gitu ya. Betul. Kenapa tidak kita sedikit atau sekecil apapun kita perlu melakukan sesuatu. Ya. Itu mungkin yang mengawali itu. Ya. Nah, menindaklanjuti pertanyaan tadi Pak Haji, bahwa Pak Haji ini sudah sangat berkecimpung lama. Ya. Tadi disebutkan dari tahun 2019 sudah turun rembuk berpartisipasi dalam penanganan lalu lintas, terutama kecelakaan di usia dini. Nah, sejauh ini Pak Haji, apakah ada yang mensupport? Masa sih cuma Pak Haji sendiri, tapi kalau Yosi sendiri juga luar biasa gitu kan. Nah, ada berapa orang sih si penggagas Salut ini di Indonesia gitu? Jadi sedikit meluruskan, 2019 itu tadi program kita diangkat ke nasional. Oh, diangkat ke Jadi nasional ya. sebelumnya kita sudah bergerak lebih lama, dari 2016. Kami punya program dulu di Subsaba Sekolah, jadi kita datang ke kelas sekolah. Kemudian dari situ datang ke Ciamis pada saat itu dari PKTJ, itu punya program penyuluh keselamatan, jadi membantu kami untuk menyiapkan penyuluh-penyuluh keselamatan. Kemudian salah satunya adalah Bunda Susi, dan kita ada kerjasama pada saat itu. Kenapa tidak yang kita latih sekarang dari tadi kami sampaikan, dari guru-guru SD, SMP, SMA, ternyata guru tingkat usia dini ini lebih konsen, lebih apa ya, lebih ini karena jarang pindah-pindah gitu. Betul. Itu lebih banyak atau lebih enak kita ajak kerjasama, sehingga kita adakan khusus setelah program penyuluh keselamatan itu. Kita adakan khusus, dulu masih penyisipan sebelum kurikulum merdeka, jadi penyisipan untuk program pelatihan atau program pendidikan ini kepada anak-anak usia dini, jadi guru-gurunya yang kita ajarkan. Dari situ terus berkembang. Kemudian pada saat kita keliling di beberapa tempat, diundang sebagai narasumber, muncul pada saat itu di Riau dan di Kalimantan, itu menyampaikan, mereka memberikan nama Pak Haji waktu itu sebagai kepala BPTD di Riau. Dia menyampaikan, Pak Edi, di sini kita pakai nama Salut. Nah, saya minta izin, kalau itu saya pakai ke ini gimana, boleh nggak? Nah, ternyata boleh. Nah, itu mulai jadi menggema gitu ya. Nah, mulai boomingnya di situ. Ya. Jadi lebih mudah dikenal orang. Dari tadi penyisipan, kemudian penyuluhan dan lain sebagainya kan terlalu umum. Kalau begitu ada istilah Salut, ini agak beda. Kemudian datang lagi satu lagi Bu Erlina, sama Bu Erlina dari STTD, kalau dari PKTJ. Jadi dari pendidikannya ada. Kemudian Bu Erlina pada saat itu masih di Kementerian Perhubungan, di Promitra. Jadi kita lebih tune lagi, dari pusatnya ada, dari pendidikannya atau dari perguruan tingginya ada. Kemudian saya boleh dibilang dari praktisinya langsung ini. Nah, ini mulai terus berkembang, berkeliling ke beberapa daerah. Menyebarkan virus. Betul. Nah, itu karena tadi kita pakai istilahnya kan gerakan ya. Gerakan itu tidak lah. Siapa yang mau pasti bisa lah. Itu saya rasa itu dari awalnya. Nah, jadi begitu Mitra Wargi Bedas ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau adik-adik sekalian nge-googling nih, sekarang ChatGPT ya. ChatGPT Salut. Nah, ini salah satu penggagasnya yang ada di sini, di Kabupaten Bandung pada hari ini. Nah, ini kita sudah berbincang lumayan. Ini kita berada di Taman Edukasi Lalu Lintas, atau bahasa yang disebutkan oleh Disub adalah Pacantel, Pangulinan Cacah Menak, Taman Edukasi Lalu Lintas. Nah itu inilah yang salah satu penggagas juga di Disub Kabupaten Bandung. Kebetulan beliau selaku Kepala Bidang Pengembangan Transportasi, dan salah satu tugasnya adalah meramaikan hasanah edukasi lalu lintas di Disub Kabupaten Bandung. Nah, kita tanya-tanya dulu. Seiring sejalan tadi sudah diproklamirkan lah, bisa dibilang begitu oleh Pak Haji Edi. Kita berkenalan, tidak usah berkenalan ya, udah terlalu sering di sini muncul. Udah terkenal ya. Nih, Pak Erik, sudah sejauh mana? Entar dulu ya. Kita tanya dulu, sejak kapan sih Taman Edukasi ini
dibuat atau digagas oleh Disub Kabupaten dan sudah banyakkah yang datang ke sini, Pak Erik? Waduh, pertanyaannya langsung borongan ya. Borongan. Iya. Gimana Pak Erik? Kalau tadi Pak Haji juga bicara sejarah, boleh dong kami juga bicara sejarah. Nah, awal sejarahnya itu memang karena saya ketemu Pak Haji. Oh, ada sinkronisasi dulu aja. Tapi memang bisa dibilang waktu itu ekspres lah ya. Kami ketemu Pak Haji 2016 di Kementerian Perhubungan. Kita ngobrol sebentar dan Pak Haji waktu itu langsung mengiklankan, seolah-olah mengiklankan bahwa kami nih ada gerakan waktu itu masih nggak tahu sudah ada nama salutnya atau belum pakai salut. Cuma ya. ada gerakan yaitu tadi menyisipkan gerakan disiplin berlalu lintas, namun memang difokuskan ke sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ke TK dan PAUD, karena waktu itu Pak Haji berprinsip bahwa kalau kita nerapin ke anak-anak kecil itu, anak-anak kecil itu bisa menerapkan lagi kepada orang lain, termasuk kepada orang tua. Jadi ini Pak Rudi, kalau Pak Haji lagi nyetir nih nggak pakai safety belt misalnya, kita diingatin sama istrinya pasti malah nyegak Pak Haji. Pas saya gitu. Tapi kalau sama anak mah Pak Haji saya juga sama, Kang Rudi juga sama pasti. Sama Amera di malu lah gitu ya. Gitu. Pakai safety belt dong ya. Pasti kita mau pakai. Nah, itu dari situ prinsip sederhana tapi ternyata memang itu ngena banget gitu. Nah, ngobrol dengan Pak Haji di tahun 2016 ada gerakan seperti itu, kami pulang ke sini Pak Haji langsung coba Pak Haji. Kebetulan saat itu saya di bidang namanya Binsel, pembinaan keselamatan. Saya belum di seksi Permita, namun kami sudah mulai konsen di sana. Kami coba gerakan itu untuk datang ke sekolah-sekolah Pak Haji waktu itu. Jujur kita memang langsung ke TK, SD, SMP, SMA waktu itu coba. Dan berarti betul kata Pak Haji, ternyata lebih efektif kalau kita datang ke sekolah-sekolah yang masih usia dini tadi, dari mulai PAUD, TK dan SD. Nah, dari situ kami mulai agak ada tergerak nih sama Pak Haji, dan kebetulan memang di Ciamisnya di tempat Pak Haji ini Korja memang terus bergerak, sehingga kami juga ada Tertantang ya? Pemicu lah. Pemicu nih Pak Rudi. Wah, saya nggak mau kalah dong sama Ciamis. Bung Eleh. Nah itu sifat jelek tapi akhirnya bagus juga ya. Karena Bung Eleh tadi, kami terus gelorakan itu udah sampai kornya 2017-an akhir. Saya kebetulan dipindahkan, dilantik di seksi Promitra Pak Haji. Di 2017 itu saya ini dulu Pak Haji punten izin ini dulu itu tuh dulu ini hanya taman yang isinya pohon-pohon besar dan ada izin Pak Haji ada patung motor kecelakaan di sini. Jadi ini kesannya tuh bener-bener hiem. Jadi menakutkan ya. Uka-uka. Nah, horor. Nah, ini sama satu di sini juga satu orang yang memang banyak berjasa terhadap lahirnya taman ini Pak Haji. Jadi kami di luar gelora terus gerakan sadar lalu lintas usia dini. Saya waktu itu ada satu namanya Bu Is Ratna Komala, sekarang di Setuan ya. Bu Is, halo, terima kasih. Mantap. Jangan dulu terima kasih Rud. Sudah datang ke sini dulu ya? Enggak, jadi saya ngajuin dulu waktu itu Pak Haji ngajuin pembuatan taman lalu lintas saya bilang taman depan ini daripada kumuh, saya bilang gimana saya pengen coba rubah ini jadi taman edukasi lalu lintas. Dulu TIS kasih bak program Pak Haji. Ditolak mentah-mentah Pak Haji. Ajuan pertama saya ditolak mentah, nggak ada uangnya. Jadi memang di sub agak anggaran nggak ada uangnya. Ajuin kedua kali pasti ditolak, nggak ada uangnya. Sok aja nanti lagi lah ajuinnya berapa tahun ke depan aja. Nah, gitu baru biar masuk ke dalam Renstra kata Bu Is gitu. Tapi Bu Is akhirnya mungkin karena saya udah berapa kali minta dan tidak di ACC, kasihan. Kebetulan TIS kasih banget. Akhirnya gitu Bu Is bilang gini, itu ada anggaran rehab taman. Rehab tamannya bisa agak digedein, silahkan berkreasi menggunakan anggaran rehab, bukan membangun baru Pak Haji. Awalnya dari situ akhirnya kita ngerehab taman yang dulunya tempat uka-uka ini jadi taman edukasi lalu lintas Pak Haji. Kita rubah dan ternyata hasilnya alhamdulillah keren. Dan TIS benar-benar mengapresiasi ini bagus tamannya. Ayo kita bikin gerakan salut di Kabupaten Bandung. Muncullah tagline namanya ini tadi Pacantel. Taman Pangulinan Sacah Menak Taman Edukasi Lalu Lintas. Nah, Bu Is juga orangnya pinter, visioner. Ya, visioner. Akhirnya Taman Pacantel ini Pak Haji diajukan menjadi salah satu inovasi ke Kemenpan RB Pak Haji. Dan alhamdulillah kita waktu itu udah dapat top 99 inovasi pelayanan publik Pak Haji. Dan akhirnya kita ya itu hebatnya itu terus kita dapat DED ya Pak Rudi kalau salah dapat DID ya. Sorry maaf, dapat DID
kita dapat bantuan dari kementerian, akhirnya kita bisa mewujudkan lab Pak Cantel. Jadi kita selain taman, kita punya ada labnya juga, lab tempat anak-anak nanti diedukasi. Sudah sesuai dengan tadi pedoman yang dari Dirjen tadi. Oh, oke, siap. Ada tempat untuk pelatihan di shock terapi dengan betul. pemutaran film, Iya, kemudian betul. ada untuk praktek di lapangannya. Prakteknya. Jadi sudah sesuai dengan ini. Dan alhamdulillah Pak Haji Bagus, nih, kalau nggak tahu, saya nggak pernah hitung setiap tahunnya, cuman kalau boleh review selama 2024, saya memang ini kan untuk didata Pak Haji, didata bayar sekolahnya berapa, siswanya berapa, dan ternyata di tahun 2024 Pak Rudi ya kemarin itu total setahun itu kita ada 97 sekolah yang datang sini. Ini bukan kita yang ofensif ke sekolah, tapi betul, kita ada juga Pak Haji yang ke sekolah-sekolah. Namun yang datang ke Taman Pak Cantel ini sebanyak 97 sekolah selama 2024, dan siswanya juga kami wajibkan untuk diisi. Itu jumlahnya ada 3.880 siswa Pak Haji. Siswa 3.800 berarti 3.897 hampir satu minggu 2 sekolah mungkin ya. Satu minggu rata-rata 2 sekolah Pak Rudi. Dan rata-rata kunjungannya pasti di atas 40 atau lebih, jarang yang di bawah 40 dari setiap sekolah. Dan itu Pak Haji, mereka itu kami wajibkan bukan hanya guru dan siswa, tapi mereka kami wajibkan untuk membawa macan ternak Pak Haji. Apa tuh macan ternak? Lagi deh, ya betul. Cantik antar anak. Kalau pacan berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Kita wajibkan bawa macan ternak yang mungkin bisa hadir Pak Haji. Pantas betah ya. Pantas. Pak Erik Bu Ide. Ampun. Dan kita data juga Pak Haji. Alhamdulillah kita selama 2000 itu sebanyak 2.680 macan ternak yang hadir ikut mendampingi siswa ini, dan otomatis mereka juga ikut teredukasi gitu Pak Jadi Haji. itu nyambung dengan tadi ya, kalau kita punya slogan itu kan satu guru satu sekolah, satu murid ini satu keluarga. Betul. Nah kalau tadi sampai berapa 2000 sekian murid, 3.880. 3.800 murid yang sudah ke sini, berarti murid itu kan sudah mengajarkan orang tuanya 2. Betul. Itu kalau orang tua aja, belum kakaknya, belum adiknya. Itu dia. Nah ini sudah apa, virus ini sudah menyebar. Betul. Mudah-mudahan tidak perlu ada polisi, tapi kesadaran lebih terbangun. Itu yang kita harapkan dari 3.800 siswa berarti 3.800 keluarga sudah teredukasi. Keluarga ya, betul. Keluarga. Kalau rata-rata 4 kan sudah berapa betul, ini? betul. Sudah sampai 16.000 mungkin ya. Betul. Nah, Pak Haji, kembali lagi ke Pak Haji nih. Siap. Mungkin sudah apa? Ngopi dulu. Oke. Nah, Keburu dingin. keburu dingin. Bunyinya Kopi. Luar ini biasa. kopi asli Kabupaten Bandung Pak Haji. Kopi dari Puntang. Muntang ya. Juara Betul. Kabupaten Bandung kopinya. Ini kalau dari rasanya sih kelihatannya agak-agak asam, ini Arabica mungkin. Bakar ternyata. Bakar kopi. Pas ya Pak Haji ya. Pas. Ya. Oke, gimana? Jadi Pak Haji mungkin gagasan Pak Haji dengan trionya tadi, trio keselamatan kalau saya bilang gitu ya. Trio Salut. Trio Salut sudah sangat bergelora di Indonesia. Salah satunya mungkin yang kena imbas Pak Erik ini dan juga Bu Is dan serta yang lainnya di Kabupaten Bandung. Nah, apakah sudah menemukan titik puas Pak Haji dalam hal sosialisasi, memberikan edukasi kepada kami di dinas-dinas, ataukah ada capaian yang belum saya belum menemukan nih titik gongnya di sini? Barangkali bisa. Jadi kalau kita sudah puas berarti kita berhenti. Oh iya, betul juga. Kalau kita sudah puas berhenti. Ya. Nah, ini tentu kita tertantang terus. Tadi kalau ini anak-anak sudah anak PAUD atau anak TK, RA, kemudian Kober sudah, kan dia setelah itu ke SD. Betul. Setelah itu ke SMP. Itu jangan sampai apa yang sudah diajarkan di TK, di PAUD, di RA ini sampai ke SD hilang. Betul. Nah, ini yang kita harapkan pembelajaran itu terus berkelanjutan. Nah, ini yang kita harapkan. Nggak mungkin anak SMA dibawa ke Pak Cantel, nggak mungkin. Makanya pendekatan yang kita lakukan tadi dengan anak-anak tadi kalau anak TK tadi kita slogannya satu guru, satu sekolah, satu murid, satu keluarga. Nah, kalau ke anak SD kita permainan yang kita ini kan. Kita punya permainan yang bisa mengajak mereka bermain dengan aktivitas, juga ada masukan tentang pelajarannya. Di samping di dalam Perdirjen itu sudah ada buku-buku modul sesuai dengan usianya. Jadi untuk TKA, TKB, kemudian untuk SD kelas 1 sampai 3, kemudian kelas 4 sampai 6, SMP, SMA itu sudah ada modulnya. Tetapi yang perlu kita ajarkan kepada gurunya bagaimana cara menyampaikannya. Ini yang tentu
bukan hal yang mudah kalau kita hanya terdiam di situ. Jadi tentunya di beda tingkatan akan beda tantangan, beda cara yang kita kembangkan. Nah, boleh itu. dikit nambahin dikit Ya, nih Pak Haji, ya, jadi yang barusan Pak Haji sampaikan tadi Ya. itu kan ilmu yang pernah diberikan Ya. kepada saya nih Pak Haji. Ya. Sekalian Ya. izin laporan Pak Haji. Ya. Jadi itu sudah kami laksanakan Pak Haji. Ah. Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan di Kabupaten Bandung Pak Dudi Pak ini Dudi. sudah menerapkan ini nih Pak Haji. Jadi Ya. sudah membuat modul juga. Nah. Kemudian dia membuat games yang ada ular tangga dan juga dadunya. Betul. Dan apa namanya sarana edukasi lain termasuk miniatur rambu lalu lintas itu. Jadi ini tidak sebagai langkah tindak lanjut. Betul. Dulu kita pernah Pak Haji, guru-guru TK dan PAUD se-Kabupaten Bandung, Iya. ya kita berikan pelatihan bersama Bunda Salut, Iya, Bu iya. Bupati, Bu Haja Iya. Emma Deti Dadang Supriyata, sudah kami berikan pembekalan dan mereka akan mengaplikatifkan ke Betul. sekolah-sekolah yang ada di masing kabupaten. Masing, Nah, ya. kita bukan hanya membekali mereka dengan ilmunya, namun juga Pak Dudi ini kasih Promitra yang sekarang ini dia membekali mereka juga pengadaan setiap tahun ada modul-modul yang Ya. diberikan kepada mereka, Betul, buku, bagus. terus kemudian ada Leaflet, ya. file presentasi juga, Iya. ada gamesnya juga. Iya, iya. Jadi Pak Dudi ini konsen juga ke Betul, betul. ke yang kita ke attack ke sekolah Iya, Pak Haji. Selain iya, kita kasih sosialisasi ulang, tapi mereka Iya. juga dibekali alat untuk Oke. edukasinya Pak Haji. Ini sekali Iya. izin laporan bahwa Sip. perintah Pak Haji Bagus. silahkan melaksanakan. Luar biasa. Ini tadi yang saya sampaikan di awal, jadi di sub kabupaten ini sangat konsisten, berkelanjutan lah gitu. Siapapun pejabatnya di situ gerakannya terus berjalan. Nah, Betul. ini Tongkat estafetnya bergerak. Yang luar biasa itu. Iya. Gitu mungkin. Ya. Pak Erik barangkali pernah apa saja nih di Kabupaten Bandung dalam hal ini di subnya ya. Raihannya ya. Kemarin tadi udah masuk top 99 terkait dengan adanya taman edukasi lalu lintas di halaman kantor di sub ini. Apakah ada capaian lain lagi Pak Erik selama ini? Dengan dipuji bahwa kita paling konsisten aja, saya udah bangga sebenarnya. Kalau Pak Haji. Ini saya founder Salut ini masalahnya. Jadi alhamdulillah ya tadi berkat dari ilmu Pak Dudi yang diberikan oleh Pak Dudi. Kemudian terutama ilmu ini utuh yang kami terima waktu itu dari Trio Salut itu pertama untuk almarhum Bu Susi ya, almarhum Bu Susi, kemudian Mbak Erlina juga utuh ngasih info ke kami, ngasih bekal kaminya utuh. Alhamdulillah kami atas izin pimpinan di Kabupaten Bandung, kemudian didorong juga oleh Bunda Salut. Alhamdulillah nih Pak Rudi, Iya. tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung waktu itu penghargaannya diberikan di Solo, kita menjadi salah satu bukan salah satu salut terbaik nasional waktu itu. Ya, luar biasa. Tangan dulu loh. Luar Tangan biasa. dulu, Ibu. Jangan makan bal-bal terus. Alhamdulillah waktu itu kita di Solo kita dinobatkan sebagai salut terbaik Pembina, nasional waktu itu tahun 2023. Saya kira juga sudah berhenti di situ ya, tapi ternyata alhamdulillah Pak Haji Siap. sekalian izin laporan juga, mudah-mudahan Pak Haji juga tahu, tapi saya yakin Pak Haji tahu ya. Tahun 2024 kita juga dinobatkan sebagai Pembina terbaik. 5 pembina salut terbaik nasional. Waktu itu Luar biasa. bersama tadi Iya. Riau segala macam ya, Iya, ada Tulungagung segala macam. Iya. Jadi kita 2024 kita kembali dinobatkan menjadi 5 pembina terbaik salut nasional. Itu alhamdulillah saya ucapkan terima kasih buat semua yang sudah mendukung program Nah, ini betul. bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Bandung. Apresiasi untuk Pak Erik dan jajarannya Iya. mungkin sekarang. Luar biasa. Di sub. Oh, di sub. Iya, di sub. Jangan Ya, saya. kebetulan sekarang yang jadi tongkat komandannya di Pak Erik gitu Iya, kan. iya. Ya. Nah, kembali lagi Pak Haji. Siap. Pak Haji sekarang mungkin sudah masuk ke waktu yang purna bakti Purna, mungkin ya. betul. Dan juga Bu Susi juga almarhum mudah-mudahan Iya. kita doakan bersama Iya, ya. iya. Salah satu Amin, foundernya amin. Salut. Iya. Amin, ya. Beliau sudah memberikan banyak edukasinya bermanfaat dan insya Allah menjadi ladang pahala Amin, kepada amin, kita, amin, Bu amin, Susi amin. dan Iya. Mbak Erlina juga. Nanti di tag Mbak Erlina kayaknya. Nah. Kalau di post Sudah. Jadi Mbak Erlina kemarin sudah saya kasih tahu marah itu maksudnya kok kenapa Sudah bareng? dadakan gitu loh. Saya juga pengen gabung. Maaf, Nanti next. maaf ya Mbak, Nanti ini diundang khusus. Ya, udah kayak tahu bulat dadakan. Ya. Ini Oke. izin Pak Haji. Jadi Siap. selama ini kan Pak Haji sudah bergerak hampir ke seluruh Indonesia. Mungkin tadi Siap, sudah siap. disebutkan Riau dan sebagainya. Iya. Nah, Iya. apakah ada gayung bersambut dari Kementerian Perhubungan ya Pak Haji? Sudah Oke. dibantu nih sama Pak Haji, apalagi Oke. ya, hampir menyebar virus kebaikannya. Nah, apakah ada program atau kegiatan khusus dari Kementerian Perhubungan terkait menjamu yang Pak Haji laksanakan selama ini gitu? Oke, tadi yang disampaikan Pak Erik dengan bahwa di sub Kabupaten Bandung termasuk menjadi pembina. Betul. Itu secara tidak langsung kan program ini terus berkelanjutan di tingkat Oke. kementerian. Ya, Jadi betul. dari kementerian ini karena bukan operasional, jadi
mereka lebih ke guidance, lebih ke ke pembuatan aturan-aturan. Tinggal kita pelaksananya. Tadi yang disampaikan pembuatan modulnya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu membuat modul lagi, Pak Erik. Kita tinggal pakai modul yang ada. Kalau perlu nanti kami sampaikan. Baik buku yang sudah cetak maupun yang filenya. Jadi tinggal disampaikan ke sekolah-sekolah. Gitu. Tinggal digandakan, tinggal dikasih judul dari di sub kabupaten. Nggak perlu mikir lagi. Biarkan teman-teman yang di kementerian yang memikirkan itu. Jadi tadi yang saya sampaikan. Buku pedomannya sudah ada dari tingkat dasar atau tingkat usia dini sampai ke SMA itu sudah ada. Kemudian tadi di kementerian ini sebenarnya bukan ini saya ya yang menjelaskan karena saya hanya sebagai penggerak saja. Kalau boleh dibilang inisiatornya, kalau tadi disebut founder lah luar biasa itu ya buat saya. Sebagai penggerak, inisiator. Kemudian sebagai instruktur nasionalnya. Tadi sudah ada buku-bukunya, kemudian di tingkat itu tadi untuk salutnya sudah ada penghargaan baik ke sekolahnya yang dilakukan setiap tahun. Ini sudah masuk bulan September. Biasanya September ini di Hari Perhubungan nanti ada lagi penghargaan biasanya. Kemarin juga TK, bukan hanya kami, tapi TK di Banjaran juga sama dapat penghargaan juga. Iya, bukan hanya disubnya, tapi TK-nya juga yang sudah diedukasi dan menjalankan itu dapat penghargaan. Nah, ini supaya tidak hanya dilatih atau tidak hanya diberi materi, tapi terus berkelanjutan tadi yang diharapkan. Itu tadi di penghargaan untuk tingkat untuk BIMTEK-nya untuk salutnya, kemudian di tingkat pemerintahan juga ada wahana tata nugraha. Nah, itu saya rasa itu terus bahwa kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita harus pentaholik itu harus benar-benar kita terapkan. Saya rasa itu Pak Erik ya. Betul. Ya. Mungkin terakhir nih Pak Haji, pemungkas nih. Apa yang harus kami laksanakan selaku di Dinas Perhubungan seluruh Indonesia mungkin ataukah para orang tua saran dan masukannya buat kami dan selaku Pak Haji, kami udah anggap sebagai founder ya Pak Erik salut buat kami nih yang masih semangat, mungkin Pak Haji bisa memberikan arahannya gitu. Baik, jadi kalau menurut saya tadi pertanyaan, kalau kita sudah merasa puas pasti kita akan berhenti. Betul. Jangan pernah merasa puas apa yang sudah kita raih. Jadi terus kita cari kekurangan kita untuk terus kita tingkatkan. Betul. Apa yang sudah kita raih terus kita pertahankan, yang belum kita kejar untuk ke depan supaya tadi tingkat kecelakaan lalu lintas yang ada di Indonesia kita kecil lah, kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri supaya kita bisa membantu kepada secara nasional lah gitu. Jadi dari kecil lah, kita mulai dari yang kecil, saya rasa itu mungkin sekali. Pak Erik ada yang mau disampaikan mungkin untuk ini ya Sadar Lalu Lintas Usia Dini? Boleh. Jadi sekalian ini juga ke Pak Haji, salut ini karena sudah dibilang kalau di Kabupaten Bandung, alhamdulillah nih Pak Haji sudah sebagai rutinitas Pak Haji. Jadi sebagai rutinitas, kalau boleh izin laporan sih sebenarnya, tapi inginnya sombong sebenarnya. Jadi Pak Haji izin, kan memang ini awal masuk sekolah nih Pak Haji ya. Jadi mulai dari awalnya besok Pak Haji tanggal 10 September ini Pak Haji, sampai dengan akhir November Pak Rudi, jadwal kunjungan ke Taman Pancasila sudah full Pak Haji. Sampai dengan akhir November. Full. Jadi mohon izin kemarin teman-teman yang sempat WA atau nge-DM ke IG Disub untuk meminta jadwal selama sampai November, kemarin banyak yang ditolak. Mohon maaf, bukan kami sombong, tapi memang jadwalnya dari sombong ya. Nggak apa-apa, saya emang sombong sih. Dari mulai tanggal 10 besok sampai dengan nanti November akhir, jadwal di Taman Pancasila udah penuh. Mudah-mudahan kedepannya ini terus bisa jadi gerakan yang sangat luar biasa, sehingga dengan mereka datang ini Pak Haji, jadi kami melihat bahwa ini virus ini memang benar sudah menyebar. Jadi mereka jadi sadar untuk datang ke sini, mengenalkan siswa-siswanya untuk edukasi sama teman-teman. Jadi memang sudah full. Dan kemudian Pak Haji, karena sini salut di sini sudah menjadi sebuah rutinitas, akhirnya kami ingin mengembangkan juga tadi. Saya tidak ingin kepemahaman edukasi lalu lintas hanya berhenti di anak sekolah yang ini. Kami ingin terus di dia SMP, masuk SMA. Kami sekarang ini Pak Haji, program kedepannya kami sudah mempunyai program safety riding, safety riding ke SMP, kemudian ke SMA,
Dan satu lagi ke komunitas-komunitas apapun itu. Ya, Kami kemarin sudah ke komunitas Siap. motor, beberapa komunitas Bagus. motor sudah kami masuki juga dan alhamdulillah positif juga. Nah, ini langkah ke depan yang ingin kami terus wujudkan dan kami gelorakan agar kampanye keselamatan tertib berlalu lintas di Kabupaten Bandung terus terjaga dan terjaga. Karena siap. Pak Rudi ini ada tagline juga waktu itu dari Pak Haji Edi. Apa tuh? Jadi Baik. mari bersama-sama semua lapisan masyarakat, semua kita bergerak untuk menyebarkan virus Keselamatan. untuk siap. mendapatkan vaksin anti kecelakaan. Luar biasa. Jadi pokoknya Saya kalau diulang lagi lupa kayaknya. Bener. Aduh, bener. Jangan. Gimana Pak Haji? Jadi ini tadi virus keselamatan harus kita terus sebarkan ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi kemudian tadi saya menawarkan diri karena saya sekarang kan sudah purna nih. Oh iya. Siap. Sewaktu-waktu dibutuhkan siap. Insya Allah siap. Laksanakan. Siap itu. Promosi. Luar biasa. Cekap kopi Pak Haji. Oh, tetap ini luar Ya. biasa. Itu ya. Oke. Ya, demikian mungkin perbincangan kita pada hari ini luar biasa. Daging banget gitu ya. Daging banget. Terutama untuk para guru-guru ataupun anak-anak semua yang kita cintai terkait dengan pentingnya sadar lalu lintas usia dini. Dan barusan bahasanya luar biasa terkait virus kebaikan, bagaimana untuk menurunkan tingkat kecelakaan Virus keselamatan. virus keselamatan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung. Mungkin saya hanya bisa memberikan satu kutipan, manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dan inilah salah satunya gitu kan. Ya, Pak Haji ini, kemudian Mbak Erlina, terima kasih. Ibu Susi juga yang sudah meninggalkan kita. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik. Amin, ya Allah, amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Waalaikumsalam. Siap.